Iran membuka Selat Hormuz untuk negara sahabat. Tapi kenapa Indonesia tidak disebutkan? Sebagai negara Islam terbesar di dunia dan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Teheran, mengapa nama Indonesia seolah terlupakan dalam restu navigasi Iran? Apakah kelalaian diplomatik atau karena hal lain? Berdasarkan data, inilah faktor Iran tidak menyebut nama Indonesia sebagai negara sahabat. Luka lama insiden kapal tanker. Bakamla RI mengamankan kapal asing yang diduga melakukan transaksi ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal tanker berukuran 330 meter membawa muatan ratusan ribu metrik ton minyak mentah. Alasan pertama mungkin berasal dari laut kita sendiri. Dalam beberapa tahun ini, otoritas laut Indonesia berkali-kali menangkap kapal minyak yang terafiliasi dengan Iran. Sebut saja MT Freya atau yang terbaru MT Arman 114 yang melakukan transaksi minyak ilegal di perairan Indonesia. Jelas ini melanggar kedaulatan dan hukum lingkungan bagi Indonesia. Namun bagi Iran, ini adalah gangguan terhadap jalur distribusi minyak gelap mereka yang sedang ditekan sanksi Barat. Indonesia bertindak tegas sesuai hukum internasional, tapi di mata Iran, ini dianggap merugikan kepentingan ekonomi mereka. Hal inilah yang membuat persahabatan itu menjadi dingin. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace. Januari 2026, dunia terkejut. Indonesia resmi menandatangani Piagam Board of Peace. Hal itu dianggap manuver geopolitik paling kontroversi. Awalnya ini dianggap langkah brilian. Bergabung dengan organisasi perdamaian ambisius yang dipimpin langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, hanya hitungan minggu, Dewan Perdamaian ini berubah menjadi Dewan Perang. Saat ketegangan Amerika, Israel dan Iran meledak menjadi serangan militer terbuka. Iran menganggap bergabungnya Indonesia di Board of Peace sama saja dengan memberi legitimasi pada pengaruh Amerika di kawasan. Inilah alasan status bebas aktif Indonesia dipertanyakan oleh Iran. Lalu, apakah Indonesia melakukan blunder? Belum tentu. Pemerintah Indonesia sadar betul akan risiko ini. Bergabung dengan BOP adalah pertaruhan besar berisiko tinggi. High risk, high reward. Presiden telah memberikan sinyal keras. Jika keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace ternyata terbukti hanya menjadi alat kepentingan negara-negara tertentu dan tidak membuahkan kemerdekaan real bagi Palestina, maka Indonesia akan keluar. Ketegangan dengan Iran saat ini adalah harga sementara yang harus dibayar demi menguji apakah meja perundingan BOP itu benar-benar efektif atau hanya sekedar fata morgana politik. Pada akhirnya, dicoretnya Indonesia dari daftar negara sahabat oleh Iran adalah murni imbas dari permainan catur geopolitik tingkat tinggi. Ini membuktikan bahwa dalam hubungan internasional tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah rasional Indonesia bertahan di Board of Peace sudah tepat, meski harus mengorbankan hubungan baik dengan Iran? Atau sebaiknya kita mundur saja agar aman? Tulis analisis dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan kepala dingin. Jangan lupa tekan tombol like jika analisis ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan update mindset lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.